Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Denis Amalia Sarazumar dengan nomor NIM 14056250770 dari program studi Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah tragedi yang sangat menyayat hati dan mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Sebuah kasus di mana bukan hanya tentang kemiskinan, namun juga bagaimana negara, sekolah, dan masyarakat gagal dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin hak pendidikan dasar bagi anak-anak di Indonesia. Nah, mengapa? Di sini terdapat kasus seorang murid kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berinisial YBS berusia 10 tahun, ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Pondok dekat dengan tempat tinggal dengan neneknya. Polisi mengungkapkan bahwa YBS ini meninggal diduga karena ia tidak mendapatkan pena dan buku dari ibunya. Polisi mengungkapkan juga bahwa sebelumnya ini ditemukannya secarik surat pesan dari YBS untuk kepada ibunya, berisikan, "Ibu, tolong jangan cari saya, jangan rindukan saya, dan jangan menangis, dan tolong relakan saya." Itu surat terakhirnya untuk ibunya. Dan pada malam harinya, YBS ini sempat menemui ibunya untuk meminta uang 10.000 rupiah untuk dibelikan pena dan buku tulis. Namun ibunya tidak bisa memberikan, dikarenakan memang faktor keuangan yang benar-benar sangat buruk. YBS dan ibunya ini memang tergolong ke dalam keluarga yang tidak mampu, karena ibunya ini adalah seorang janda dengan 5 anak dan hanya berprofesi sebagai petani dan seorang buruh serabutan. Nah, YBS ini juga selama ini tinggal dengan neneknya untuk mengurangi beban keluarganya dari ibunya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan kenyataan yang sangat-sangat pahit bahwa masih ada anak di Indonesia yang masih harus berjuang untuk hanya mendapatkan perlengkapan sekolah yang paling sederhana. Nah, teman-teman, dari kasus meninggal dunianya siswa kelas 4 SD ini, pastinya terdapat beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu pastinya karena faktor ekonomi. Nah, kemiskinan ekstrim yang dialami oleh YBS dan keluarga korban ini menjadikan pendapatan keluarganya tidak menentu ini, membuat kebutuhan sekolah yang menjadi kebutuhan dasar itu tuh sangat sulit terpenuhi, dan kemiskinan ini akhirnya menciptakan tekanan psikologis yang berat bagi sang anak atau almarhum. Nah, yang kedua ini ada faktor dari gagal kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak. Negara ini gagal dalam menyalurkan bantuan pendidikan, dan biasanya ini belum sepenuhnya tepat sasaran, teman-teman. Khususnya ini bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil seperti di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ini. Dan sekolah juga belum memiliki sistem pendampingan psikologis yang kuat untuk mendeteksi tekanan mental pada siswanya. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor sosial dan psikologis. Nah, anak-anak ini memiliki kondisi emosional yang sangat rentan. Nah, perasaan malu, sedih yang dialami oleh YBS karena tidak terpenuhnya kebutuhan dasar dia untuk membeli buku dan pena ini menjadi tekanan mental untuk dia yang sangat serius. Nah, karena itu, masalah kesehatan mental anak ini seharusnya menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu ada faktor sosial dan psikologis. Anak-anak yang bisa kita ketahui itu memiliki kondisi emosional yang sangat rentan. Nah, perasaan malu, takut, sedih yang dialami YBS karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk ia menunjang pendidikannya itu membuat menjadi masalah serius bagi mental yang ada di dirinya, menjadi tekanan mental dan batin bagi dirinya. Nah, ini akan berakibat serius. Nah, yang berakibat fatal seperti yang ia
akhiri itu karena ia tidak bisa menanganinya dengan baik. Nah, karena itu, masalah kesehatan mental ini seharusnya menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan untuk segera mendeteksi apakah ada anak-anak yang memiliki masalah mental. Nah, untuk memahami kasus ini lebih dalam, kita tidak boleh melihat kasus ini itu sebagai kasus masalah pribadi biasa atau kasus kemiskinan yang biasa. Itu tidak boleh, karena kasus ini jika dianalisis melalui perspektif sosiologi organisasi pendidikan, terdapat banyak poin-poin yang harus dibahas. Yang pertama yang kita bisa lihat, contoh nyatanya adalah pendidikan belum benar-benar gratis. Jika dikatakan pemerintah bahwa pendidikan itu gratis, namun kenyataannya masyarakat masyarakat miskin ini masih harus menanggung banyak biaya, seperti biaya buku atau alat tulis, seragam, dan transportasi. Nah, jika kita lihat, transportasi pun banyak masih adanya ketimpangan di antara desa dan juga di kota itu perbedaannya sangat besar. Nah, dalam perspektif sosiologi organisasi pendidikan, seharusnya sekolah itu menjamin semua anak mendapat kesetaraan dalam belajar. Nah, namun dari kasus ini masih terdapat ketimpangan atau ketidaksetaraan anak dalam menjalani pendidikan di Indonesia. Nah, poin selanjutnya itu adalah kemiskinan struktural dan ketidaksetaraan sosial. Nah, kasus YBS ini bukan hanya sekadar masalah keluarga, teman-teman. Namun, faktor dasarnya itu dari kemiskinan struktural yang terjadi di keluarganya. Nah, daerah terpencil seperti di kota di Kabupaten Ngada ini biasanya memiliki keterbatasan ekonomi dan minimnya perlindungan sosial. Nah, akibatnya anak-anak miskin ini harus menghadapi tekanan hidup dan rasa takut menjadi beban keluarga sejak usia dini. Padahal mereka itu masih anak-anak, teman-teman, masih berusia 10 tahun. Nah, poin selanjutnya yang bisa kita tahu adalah adanya kegagalan organisasi pendidikan dalam melindungi anak. Nah, yang bisa kita ketahui, sekolah itu tuh bukan hanya tempat anak-anak untuk belajar, bukan tempat untuk belajar juga, namun juga harus menjadi lembaga yang melindungi, yang bisa melindungi dan memperhatikan kondisi pada tiap siswanya. Nah, namun pada tragedi ini kita bisa melihat bahwa kurangnya pendampingan psikologis dan perhatian terhadap anak yang kurang mampu, yang membuatnya menghadapi masalah bahwa tekanan mental, dia merasa sendirian. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya lemahnya sistem perlindungan pada anak di dunia pendidikan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang bisa kita lihat, yang terakhir adalah kita bisa melihat bahwa negara ini gagal dalam menjamin hak pendidikan dasar. Mengapa saya bilang begitu? Karena terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun hak pendidikan ini tidak hanya soal sekolah gratis. Nah, tapi juga memastikan bahwa anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar untuk belajar. Nah, tragedi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam membantu anak-anak yang kurang mampu, terutama di daerah yang terpencil. Nah, apa saja solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama itu, negara harus menjamin kebutuhan sekolah dasar gratis ini secara nyata. Nah, pemerintah ini harus memastikan seluruh kebutuhan dasar sekolah seperti buku tulis, seragam, pena, dan perlengkapan belajar yang ini tuh harus tersedia secara gratis bagi siswa yang kurang mampu. Nah, jadi tidak boleh lagi ada anak yang harus kehilangan kesempatan belajarnya hanya karena ia tidak mampu membeli alat tulis. Nah, poin yang kedua ini, sekolah harus membentuk sistem perlindungan siswa yang rentan. Ya, kenapa? Karena sekolah ini harus memiliki data siswa dari keluarga yang kurang mampu atau rentan dan melakukan pendampingan secara rutin, karena di sini guru ini tidak berfungsi sebagai pengajar saja, namun juga menjadi pengawal sosial yang peduli terhadap kondisi siswanya. Nah, yang selanjutnya itu ada poin ketiga. Apa itu? Uh, Memperkuat layanan kesehatan mental anak. Nah, pemerintah dan sekolah harus bekerja sama untuk menyediakan layanan konseling dan pendidikan kesehatan mental sejak usia dini atau dari sekolah dasar. Nah, anak-anak ini harus memiliki ruang aman untuk menyampaikan kesulitan atau tekanan yang mereka alami, supaya mereka itu tidak merasa sendiri, supaya mereka itu merasa bahwa, oh, ada yang peduli dengan saya.
Itu yang keempat adalah harus diadakannya pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, atau negara atau pemerintah ini harus lebih serius memperhatikan daerah yang terpencil. Dengan apa? Dengan pemerataan fasilitas pendidikan, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengapa? Karena pendidikan yang adil itu tuh bukan hanya sekadar membuka sekolah, bukan hanya dari sekadar bangunannya, namun juga memastikan semua anak ini memiliki kesempatan belajar yang sama dan adil. Teman-teman, dari analisis yang sudah saya berikan, tragedi siswa yang terjadi ini adalah luka yang dalam bagi dunia pendidikan. Mengapa? Seseorang anak yang berusia 10 tahun ini seharusnya itu lagi di masa-masa ia bermain dan mengenal temannya dan mulai memberi imajinasi tentang cita-citanya. Namun, ia dihadapkan oleh tekanan hidup yang sangat berat di usianya yang sangat muda. Dan kasus ini mengingatkan bahwa kemiskinan, ketidaksetaraan pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial ini masih menjadi masalah yang serius hingga saat ini di Indonesia. Dan jika seorang anak harus kehilangan dirinya atau hidupnya hanya karena buku dan pena, maka yang perlu diperbaiki ini bukan kondisi ekonomi saja, namun kebijakan dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan melalui peristiwa ini, kita harus menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pergi ke sekolah, bukan hanya itu, namun juga memastikan bahwa anak dapat belajar dengan aman, layak, dan tanpa tekanan ekonomi. Dan semoga ke depannya pemerintah dan negara Indonesia benar-benar mengevaluasi dari kejadian ini terhadap kondisi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, dan agar tidak ada lagi tragedi serupa yang terjadi di Indonesia. Saya, Denis Amalia Sarazuman, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.